every heart lies battles, many unseen. The chains of our thoughts, the weight on our shoulders, anxiety, doubts, insecurity. Our soul yearns for peace. Peace, shalom, is not just the absence of conflict. It signifies completeness, wholeness, harmony, and well-being. In John 14, verse 27, God said, "Peace I leave with you, my perfect peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be afraid. Let my perfect peace calm you in every circumstances and give you courage and strength for every challenge." True peace fills the voids within us. It is the balm for our worries, the calm to our storms. In this divine wholeness, we find our true selves, our true peace. Shalom. Shalom. Hey. Senang bisa berada di rumah Tuhan hari ini. Yes. Diberkati oleh sharing Calvin tadi. Beri tepuk tangan yang meriah lagi dong buat Calvin. Iya, emang kelihatannya bedanya ya. Kelihatan yang olahraganya kuat. Ya, senang bisa dengar Parmiditsit ya. Senang banget bisa melihat semua dalam keadaan sehat semua baik-baik. Senang. Hari ini hari Minggu terakhir di bulan September. Ya, saya diberi kesempatan dan privilege untuk share the closing dari topik yang namanya Peace. Ya, semua diberkati minggu lalu oleh Bro Albert. Ya, saya yakin ya. Saya melihat masalah sekarang menjadi sesuatu yang berbeda ya. Melihat masalah, nggak ada masalah yang terlalu besar karena masalah yang paling besar sudah diselesaikan. Tuhan dia sanggup membereskan masalah yang sebesar dari namanya going to hell. Dan masalah kita ini masalah apa sih? Katakan kanan kiri, masalah apa sih? Masalah apa sih? Nggak ada yang terlalu besar ya. Amin. Oke. Dan juga persis seperti Tia pernah ngomong gitu ya. Heran kalau ngomong soal topik bulanan selalu sesuai dengan apa yang terjadi dalam hidup ya. Betul ya. Dan saya struggle banget ini ngomong tentang Peace, di mana pada saat saya mempersiapkannya di awal mungkin lebih lama dari minggu lalu, seminggu sebelum, lebih dari seminggu yang lalu, saya mikir Tuhan mau ngomongin gimana ini. My heart is not at peace right now gitu ya. Dan gimana caranya aku bisa share. Dan terus terang sampai berjalannya waktu, sampai even sampai tadi saya ngobrol sama Roko tadi, saya bilang ini sampai Sabtu malam aku nggak tahu ayat yang mana yang aku harus pakai dan poin apa yang aku harus bicarakan hari ini, ngerti nggak? Tapi akhirnya saya mau berikan yang terbaik ya, mau taat, mau dengarkan apa yang tersirat di dalam deep inside Rose. Aku percaya juga Holy Spirit untuk membagikan satu poin. Nah, mari kita lihat hari ini di ayatnya yang pertama, yaitu di Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Ya, ini ayat pasal yang kita sering pakai kalau lagi ngapain? Lagi hari apa? Hari Natal ya. hari Christmas ya, betul ya. Tapi kita mau lihat something ya. Lihat dari something dari cerita ini. Oke, Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi bisa bayangkan ya, nggak ada lampu, tiang lampu, jadi semua dalam keadaan gelap. Mungkin ada api unggun.
Lalu tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Bisa kebayangkan ya, dari kegelapan, tentunya ada nongol, jintreng gitu ya, dan tentunya secara natural orang-orang ini, para gembala-gembala yang lagi di padang ini menjadi kaget. Oke. Lalu kata malaikat itu juga kepada mereka, jangan takut, sebab mereka takut ya, makanya dibilang jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kutukan besar untuk seluruh bangsa. Memang suatu hal big news yang akan disampaikan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu siapa? Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Nah, ini penting ya. Kalau malaikat ini dikatakan dia, kalau terjemahannya dari bahasa aslinya dikatakan utusan, ya, utusan. Yohanes Pembaptis juga bahasa asli dibilang angelos. Dan di Matius 11 ayat 10, Yohanes Pembaptis juga disebut sebagai utusan. Nah, orang diutus atau satu sosok diutus berarti dia untuk menyampaikan hal penting. Oke? Ada hal yang penting harus disampaikan. Gak mungkin malaikat ini datang tanpa ada tujuan. Jadi utusan pasti dia punya goal. Nah, mari kita perhatikan apa yang dia sampaikan. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam lalungan. Memang sih ya, untuk cari bayi yang terbungkus dengan saddle tapi bukan, kalau orang bayi apa namanya, sackcloth ya pokoknya bahan yang Olivia dan Sofia juga pakai pada saat dia lahir. Itu mungkin nggak susah, oke? Nah, puji Tuhan dia mengatakan dan terbaring di dalam palungan. Saya yakin kalau malaikat itu berkata, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di rumah sakit gitu ya. Saya rasa bakal struggle gitu ya. Wah, ini yang mana? Yang mana yang bayi yang namanya dibilang Kristus Yesus ya? Ini yang mana ini? Yang mana? Tapi cuman saya yakin gak banyak bayi yang terbaring di dalam palungan. Palungan tahu ya apa teman-teman? Ada di sini ya, tempat makan ternak, tahu ya? Saya yakin pada saat itu nggak even 2 ada bayi yang begitu lahirkan ditaruh di tempat makan ternak. Jadinya orang-orang nggak mungkin sampai salah, oke? Nah, jadi bisa bayangkan ya teman-temannya. Nah, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya ulang ya, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Aku percaya Bapa bahwa firman-firman yang akan kita berikan hari ini adalah jadi firman yang hidup, dan kami tahu firman adalah firman yang hidup, dan biarlah kami hidup di dalamnya. Dan aku berdoa Bapa agar apa yang keluar dari mulut ini jadi berkat dan bisa mengubahkan Roh Kudus mengambil kuasa semua apa yang keluar dari mulut ini, sehingga hari ini bisa menjadi sesuatu yang relevan, sederhana, simple, dan kami pulang membawa sesuatu yang baru. In Jesus' name we pray. Haleluya. Amin. Oke. Jadi peace on earth di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya. Alkitab tidak menulis damai sejahtera di bumi. Oke. Damai sejahtera di bumi di antara manusia. Di antara manusia yang favornya Tuhan rest on them. Nangkap ya? Bagi yang berkenan, yang Tuhan berkenan kepadanya, pada kita. Oke? Nah, hari ini saya coba share 3 prinsip tentang peace. Oke? Jadi ada 3 peace principles yang saya berharap teman-teman bisa bawa pulang, sehingga Anda bisa hidup
mengalami apa tadi? Damai sejahtera di bumi. Ada yang mau punya damai sejahtera di bumi? Oke, halo? Setuju? Ada yang mau damai sejahtera di bumi? Oke, karena saya yakin kalau kita tahu prinsipnya, kita akan bisa melihat manfaatnya dan kita bisa gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul? Saya masih ingat waktu dulu saya belajar di SMA, ada namanya prinsip kimia. Percaya apa nggak gini-gini belajar kimia gitu ya, walaupun ujung-ujungnya fail gitu. Nggak bangga juga sih ya, tapi itu yang terjadi. Saya pikir ambil A1 zaman dulu ya, zaman dulu A1 saya pikir semuanya matematika no problem, fisika no problem, tapi kimia yang saya struggle. Nah, prinsip kimia kita harus memahami zat-zat kimia supaya kita bisa gunakan dan manfaatkan dengan lebih baik. Dan hal yang sama juga kita mau belajar prinsip spiritual, prinsip rohani dari yang namanya damai sejahtera. Oke? Karena saya tahu damai sejahtera nggak bisa dibeli ya teman-teman. Halo, ada yang bisa beli damai sejahtera? Ada yang bisa memanipulasi damai sejahtera? Kalau dunia mungkin bilang, kalau aku bisa beli obat penenang. Nah, itu cuma sementara ya, betul ya. Walaupun itu juga saya pernah minum obat tidur gitu ya, nggak bisa tidur dulu, sakit, jadi dikasih obat yang ada obat tidurnya, bangun-bangun juga nggak lebih tenang, malah lebih pusing karena kepala nyut-nyut ya, betul ya. Nah, hari ini kita mau lihat ada apakah prinsip yang kita bisa pegang dalam mengalami damai sejahtera di antara manusia tersebut. Oke, yang pertama, peace principle. Jadi yang pertama adalah damai sejahtera dan kebenaran dan juga kekudusan nggak bisa dipisahkan. Coba absorb dulu deh. Kebenaran dan kekudusan tidak bisa namanya dipisahkan dari yang namanya peace. Oke? Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita hidup benar? Minggu lalu kita bicara ya, bertindak benar versus berpikir benar dan versus berpikir positif ya, betul ya, minggu lalu ya. Nah, sekarang kita tahu persis bahwa benar itu seperti apa. Oke? Nah, apakah kita hidup benar? Pertanyaan selanjutnya, apakah kita hidup berkenan kepada Allah? Oke? Lalu pertanyaan juga mungkin orang bisa bertanya, kenapa saya orang percaya, tapi kenapa saya hidup dalam ketakutan atau saya hidup dengan keadaan yang tidak damai? Oke, pertanyaan 3 ya. Apakah saya hidup benar? Apakah saya hidup berkenan? Kenapa saya orang percaya tapi saya hidup dalam ketakutan dan tidak mengalami damai? Nah, saya mau katakan bahwa kekristenan bukan hanya sekedar urusan dibaptis ya. Halo, orang bisa bilang mungkin, kok habis saya dibaptis saya nggak ngerasain apa-apa tuh. Halo, saya habis dibaptis kok saya nggak ngerasain, nggak ada bedanya damai sejahtera saya kok. Nah, saya mau katakan seumpama gitu ya, pada saat kita menerima baptisan, seakan tuh baru kita masuk ke pekarangan yang tadi, pekarangannya apa? Hell atau kematian, step ke masuk ke pekarangan yang namanya hidup kekal. Oke? Nah, tapi kita baru harus menyadari bahwa dalam perjalanan dan masuk ke pekarangan hidup kekal tersebut ada namanya perjalanan yang harus kita lalui. Nah, akan tetapi teman-teman, yang menyedihkannya ada satu unsur yang mengganggu perjalanan kita. Apa teman-teman? Apa? Dosa. Betul ya? Jadi ada dalam perjalanan yang kita tempuh ada yang mengganggu kita, yaitu dosa. Walaupun kita memiliki segalanya di dunia, tapi kalau kita masih berkubang di dalam dosa, maka
hampir yakin dan pasti kita hidup dalam keresahan, hidup dalam kegelisahan, dan itu nggak akan lepas dari kita. Betul? Nah, ada satu ayat yang saya mau share gitu ya. Orang yang hidup dalam kebenaran, tadi saya bilang ya, kebenaran dan kekudusan tidak bisa dipisahkan dengan peace, dengan damai sejahtera. Itu tanam di pikiran kita. Kita nggak bisa lepas namanya yang hidup benar dari yang namanya damai. Oke. Nah, Yesaya 33 ayat 15 sampai 17 dikatakan demikian. Orang yang hidup dalam kebenaran, lalu yang selanjutnya yang jujur, yang berbicara, yang menolak untung hasil pemerasan dan nggak terima suap, menutup telinganya dari mendengarkan rencana penumpahan darah, menutup matanya jika jangan melihat kejahatan. Dikatakan apa? Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya adalah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan air minumnya, terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Amin teman-teman. Oke. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup benar, teman-teman. Alkitab tidak mengatakan dialah orang yang tinggal di aman dan berarti orang yang tinggal di tempat-tempat tinggi gitu yang bisa mengalami ini. Tidak, betul teman-teman. Tapi dialah seperti orang yang aman tinggal di tempat yang tinggi, dan apa yang dia perlu makan cukup, apa yang dia perlu minum cukup. Ada yang mau masuk seperti itu teman-teman? Halo? Saya suka sih kalau bisa tinggal di tempat yang tinggi ya. Halo, mungkin dia nggak kena banjir ya. Kalau di Queenstown kemarin tempat tingginya bisa banjir gitu ya, sampai bengong gitu. Nah, semua mau ya kalau kita tinggal dalam damai sejahtera. Nah, saya mau katakan, perhatikan ayat ini gitu ya. Hidup dalam kebenaran, bicara jujur, nolak untung hasil pemerasan, dan lain-lain sebagainya. Oke? Nah, yang lalu ayatnya lagi dikatakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas, yang adalah pertama-tama murni, selanjutnya berdamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah baik, tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saya begitu bacanya ini lumayan complicated gitu ya. Lalu saya coba cari yang simple gitu ya. Dan dikatakan the peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Halo? Anda semua di sini peacemakers? Halo? Semua di sini peacemakers? Tahu nggak? Alkitab kan bilang apa? Di Matius 5 dibilang diberkatilah pembuat yang sukanya damai, karena dia akan dipanggil anak-anak Allah. Betul teman-teman? Halo? Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Alkitab ingatkan kita untuk sow in peace. Bukan peacemakers who sow in confidence. Bukan peacemaker who sow abundantly. Peacemakers yang sow diligently. Tapi sow in peace, we reap harvest of righteousness. Oke? Kelihatan nggak teman-teman? Ada righteousness, kekudusan tidak terpisahkan dari yang namanya peace. Oke? Mau hidup benar teman-teman? Ingat-ingat ayat ini. Seperti yang Albert bilang saya yakin anak-anak di FJF Christ suka banyak baca Alkitab, dicatat dan direnungkan. Oke? Pada saat mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat ini, mulai mikirkan. Nah, aku mau achieve nggak yang namanya
damai sejahtera. Oke? Nah, yang kedua, prinsip kedua. Prinsip pertama apa? Kebenaran, kekudusan tidak bisa terpisahkan dari yang namanya damai sejahtera. Oke? Kebenaran dan kekudusan. Oke. Kedua, tentu ya, peace hanya ada di dalam Kristus Yesus. Itu minggu lalu juga ada disinggung ya. Damai sejahtera bukan berada di uang kita, betul? Damai sejahtera bukan berada di karir kita. Damai sejahtera bukan berada di berapa banyak bank account kita gitu ya. Mungkin kita mau masukin duit lagi ke sana udah nggak masuk gitu ya. Saking udah banyaknya. Ada amin teman-teman? Amin. Kok telat deh? Oke. Mau masukin uang lagi udah nggak bisa. Banknya bilang udah kepenuhan. Coba kayak begitu ya. Sedap gitu ya. Tapi itu nggak menjamin damai sejahtera, betul? Oke. Nah, peace hanya ada di dalam Kristus Yesus. Nah, Nabi Yesaya pernah bilang saya nggak tahu ini ayat selanjutnya betul nggak? Bukan. Nabi Yesaya bilang di Yesaya 9 bilang bahwa ada Prince of Peace. Oke, Prince of Peace. Yesaya 9 ayat 6. Dikatakan ada Yesus adalah the Prince of Peace. Nah, Anda menyadari bahwa salah satu nama atau gelar yang dipunyai Yesus apa? Jehovah Shalom, betul ya? Jehovah Shalom. Nah, memang dia punya namanya sesuai dengan karakternya, sesuai dengan gelar dan kesukaannya, yaitu apa? Memberi damai sejahtera. Oke. Buat yang berkenan kepadanya, betul? Nah, di bahasa Hebrew aslinya Raja Damai tadi atau Prince of Peace tadi dikatakan apa? Shalom. Halo? Shalom. Nah, Shalom itu apa teman-teman? Shalom itu adalah seseorang yang membuang namanya apa? Peace disturbing factors dan secure peace. Nangkep Pak? Harus saya tulis di depan ya. Shalom adalah seseorang yang membuang faktor yang mencuri kedamaian tersebut. Tapi bukan hanya membuang, tapi secure yang namanya peace. Anggap ya? Wow. Emang Shalom yang paling perfect memang hanya dari Kristus Yesus. Betul ya? Hanya Kristus Yesus. Roma 5 ayat 1 sampai 13 dikatakan apa? Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang paling perfect memang hanya Kristus Yesus yang membenarkan kita oleh darah Kristus. Oke? Nah, karena Yesus, Shalom atau peace jadi mungkin untuk kita peroleh dan membuka peluang untuk orang-orang yang berdosa untuk jadi benar sehingga memiliki damai sejahtera ini. Betul ya? Saya sempat berpikir gitu ya, kapan dalam hidup saya di mana saya berpikir kalau dengan kuasa saya, dengan kemampuan saya bisa menghilangkan ketakutan aku. Saya ulang ya, mungkin ada satu momen dalam hidup saya di mana pada saat itu saya punya damai sejahtera dan saya masih ingat betul, dan saya coba mengingat apa yang saya pegang saat itu. Oke, nah saya teringat tahun 98. Tahun 98
saya udah di ujung akhir. Saya punya, mungkin ada yang belum lahir ya. Halo, yang belum lahir tahun 98 siapa? Banyak semua. Saya itu udah mau selesai ujian. Oke, Ray tolong jangan angkat tangan, oke? Tahun 98 saya hampir selesai ujian. Dan saya hampir selesai ujian yang namanya NZCE, New Zealand Certificate of Engineering, dalam HVAC. Nah, tahu tahun 98 ada terjadi apa teman-teman? Kerusuhan. Ya, kerusuhan. Kenapa bisa jadi kerusuhan? Karena ada krisis moneter, betul ya. Dan saat itu orang tua saya udah nggak bisa lagi sekolahin saya. Dan saat itu basically saya harus cari kerja. Nah, itu dia. Jadi pas lagi mau ujian, yang terpikir bukan ujian. Yang terpikir adalah my future. Iya, my future, masa depan saya. Saya dalam hati benar-benar wah, benar aku pengen banget tinggal di New Zealand. Oke, pengen banget tinggal di New Zealand. Tapi bukan berpikir positif ya, berpikir benar sebenarnya. Belum tentu saya harus di New Zealand, betul ya. Tapi deep inside, I really want to be in New Zealand. Oke, nah saya coba memikir cara gitu ya, bagaimana bisa tinggal di New Zealand. Bagaimana bisa tinggal di New Zealand. Jadi saya harus ujian dengan pemikiran seperti itu. Hilang saya punya peace. Saya hilang banget, saya takut banget, saya gelisah banget, dan saya resah banget. Bagaimana caranya saya bisa tinggal di New Zealand gitu ya. Nah, tapi puji Tuhan, saat itu ada pernah satu poin saya teringat gitu ya. Pokoknya ada satu pribadi yang give me peace, hanya siapa? Yesus Kristus. Nah, akhirnya pendek cerita, saya kurang ingat detailnya gimana. Pas lagi even belum saya ujian, jadi udah tinggal beberapa hari sebelum kita ujian, saya lulus ya pokoknya. Ya, ada telepon. Puji Tuhan, saya punya international officer. Ada yang pernah tahu kan di university kalian ada international officer ya, yang look after international students. Dia rupanya yang nyariin kerjaan, teman-teman. Dan saya hanya dengan lulusan diploma NZCE tadi, stage berapa, 5.000 kayaknya, atau sekarang bilang nggak mungkin bisa dapat kerja. Akan tetapi berserah, betul ya, bukan menyerah, berserah. Malah orang lain yang nyariin saya kerja. Tahu-taunya sebelum saya ujian gitu ya, beberapa hari sebelum saya ujian, saya masih ingat saya ditelepon sama international officer. Kamu coba kontak satu perusahaan, dan saya cari tahu perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut adalah perusahaan konsultan engineering yang Anda pernah mungkin dengar, BK, tahu BK. Kalau di Indonesia, saya kalau bilang, lu kerja di mana? Di BK. Nah, lu jualan beca, gitu kan? Karena beca persis dia punya ide. Tahu, mungkin beberapa tahu cerita saya. Lu kerja di BK. Saya begitu mikir gitu, begitu saya melihat gitu ya. Ya nggak mungkin gitu. Karena saya lulusan diploma, BK Limited cuma cari lulusan sarjana, bachelor degree. Nah, lalu mana mungkin? Tetapi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang diberikan buat orang yang mengasihi dia. Betul? Amin teman-teman. Tahu-taunya saya dapat kerjaan di perusahaan konsultan engineering tersebut. Nah, pendek cerita, makanya kalau melihat saya bisa berada di sini, awal karir saya dari pada saat saya struggle dengan damai sejahtera tersebut. Amin. Nah, saya juga berharap teman-teman taruh kita punya
source of peace kita. Halo, kepada siapa? Shalom. Oke, bukannya I care shalom ya. Shalom ya. Shalom yaitu Raja Damai, the Prince of Peace. Tidak lain yaitu siapa? Jesus Christ. Oke. Nah, Amsal 16 ayat 9 juga ingatkan kita, hati manusia merencanakan jalannya. Kita manusia merencanakan jalannya, tetapi apa? Tuhan yang menetapkan langkah kita. Amin. Mazmur 32 ayat 8 juga Allah pernah berbicara kepada Daud bahwa aku hendak mengajar dan tunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Dia bilang, Allah bicara kepada Daud, dan aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepada. Amin. Oke, prinsip yang pertama apa? Kebenaran dan kekudusan tidak bisa dipisahkan dari peace. Kedua, peace hanya ada di dalam Kristus Yesus. Oke. Kalau Anda dalam struggle apapun hari ini, cari the shalom. Oke. Yang ketiga, yang terakhir sebelum saya tutup ya. Ketiga, yang baik dan yang jahat tidak bisa tinggal bersama. Ini beda yang pertama ya. Yang baik dan yang jahat mustahil untuk bisa tinggal bersama. Oke. Nah, hidup akan jadi sengsara kalau kita mau pegang separuh yang baik dan separuh yang jahat. Oke. Kenapa teman-teman? Akhirnya kita menjadi orang yang ini ya, yang punya double standard, betul ya? Kita harus jadi orang percaya yang tegas pada siapa kita berpihak. Sama seperti di akhir hidup Joshua di akhir hidupnya dia berkata pada orang Israel, dia bilang apa? Kira-kira demikian. Kalau kamu percaya sama Tuhan, maka sembahlah Tuhan. Oke, Tuhan Allahmu. Tapi kalau kamu percaya sama berhala ini, kamu sembahlah sama berhala ini. Akan tetapi jangan coba berdiri di dua tempat. Halo? Jangan coba berdiri di dua tempat, karena kita akan menjadi sengsara. Betul? Jadi kalau uang jadi Tuhanmu, ya sembahlah uang. Oke? Kalau karir menjadi Tuhanmu, ya sembahlah karir. Tentunya dari pilihan kita akan menghasilkan konsekuensi yang berbeda, betul ya? Akan menghasilkan result yang berbeda, betul ya? Nangkep teman-teman? Oke, kalau mereka akan selalu di dalam pertentangan antara satu dengan yang lain. Kalau membiarkan keduanya disembah, hidup kita jadi medan pertempuran ya, betul ya? Hidup kita jadi medan pertempuran ya. Bisa bayangkan nggak teman-teman, kalau dari sini pernah lihat tempat perang nggak sih teman-teman? Apa akibatnya kalau di tempat perang? Hancur ya. Bisa bayangin nggak kalau seandainya kita menyembah dua Allah, satu uang, satu lagi Tuhan gitu ya. Hari Minggu sembah Tuhan, Senin sampai Jumat sembah uang. Halo? Apa yang terjadi teman-teman? Roh Kudus tuh akan kerja keras tuh teman-teman. Halo? Dia akan kerja keras loh untuk melawan setan di dalam otak kita, di dalam hati kita, di dalam roh kita. Halo? Itu bakal, dan akibatnya hidup kita bisa jadi agak-agak ribet sih. Ujung-ujungnya sih pasti menang sih. Tapi mau hidup dengan demikian? Di mana hidup kita
menjadi medan perang setiap harinya? Halo? Orang percaya dalam keadaan ribut karena peperangan berkutat di dalam dirinya sendiri. Sadar juga bahwa semakin benar diri kita, semakin kita hidup dalam kebenaran, semakin kita hidup dalam righteousness, makin besar penolakannya. Betul ya? Semakin besar kita hidup, semakin serius kita berpijak kepada satu sisi, dengan tegas kita memilih hal tersebut, maka makin besar akan penolakannya. Contohnya siapa? Yesus ya, betul ya. Halo, sosok yang paling baik menurut saya, bukan hanya baik, paling benar, yang memberikan banyak hal kepada kita. Halo, banyak janji, bukan hanya janji tapi kenyataan. Tapi begitu keras penolakannya hingga sampai nyawanya pun yang menjadi imbalannya. Betul? Nah, di Alkitab bilang juga bahwa jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Oke? Nah, walaupun konflik yang terjadi di dunia, tetapi damai sejahtera di dalam hati sangat penting dan didapatkan indah. Oke. Yohanes 16 ayat 63 katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Apa itu semuanya itu, teman-teman? Apa semuanya itu? Kalau kita lihat di Yohanes 16 ayat sebelumnya, perikop mengatakan apa? Duka cita yang mendahului kemenangan. Duka cita yang mendahului kemenangan. Dikatakan bahwa akan ada rapat nangis, ada tangis dan lain-lain sebagainya. Akan ada duka cita. Akan tetapi supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Oke? Walaupun konflik yang terjadi di dunia, tapi damai sejahtera di dalam hati sangat penting untuk kita dapatkan. Oke? Ada kesukaran, ada perselisihan, kecaman, masih ada damai sejahtera yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Oke? Demikian. Amin. Oke, dapatnya 3 poin ini. Yang pertama apa? Kebenaran dan kekudusan tidak bisa dipisahkan dengan peace. Yang kedua, sumber kebenaran kita adalah Kristus Yesus. Yang ketiga, yang baik dan yang jahat tidak bisa tinggal bersama. Amin. Oke, selesai. Oke, saya mau tutup dengan sedikit announcement ya. Saya ada sempat ngobrol-ngobrol juga dengan tim penggembalaan di DPW dan teman-teman tim. Saya mengatakan bahwa bulan Oktober, efektif dari Oktober saya ambil ministry leave, atau sabbatical leave. Nah, pertanyaannya, kenapa demikian? Karena ada hal-hal prioritas-prioritas yang harus saya selesaikan. Dan saya mohon doa teman-teman semua dan harus tolong mengerti dan maklum kenapa saya mengambil ministry leave, karena ada beberapa faktor kesehatan dan juga faktor keluarga dan lainnya. Dan untuk saat ini saya ambil 1 bulan off selama bulan Oktober, tapi ada kemungkinan juga di extend, tetapi masih saya pertimbangkan subject to beberapa hal ini selesai. Dan juga saya juga akan banyak berdoa juga untuk kedepannya bagaimana. Nah, lalu bagaimana kedepannya? Mungkin pertanyaan demikian. Saya akan tetap hadir ke gereja tentunya. Ada orang-orang mungkin berpikir kalau
kalau gereja memerlukan saya, sebetulnya saya memerlukan pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Oke? Dan saya dengan dengan humble gitu ya, saya mau katakan support teman-teman dalam ministry di IFJF Gracious ini selama live ini, dan saya yakin betul bahwa Pastor Tulus dengan DPW akan amat sangat memikirkan kita semua, sehingga gereja ini akan tetap maju terus, dan saya bisa kembali refresh, saya bisa kembali dengan semangat, juga dengan keluarga yang mantap. Dan saya berharap juga kalau ada yang bertanya-tanya, jangan asumsi, tanya ke saya atau tanya Pastor Tulus, dan saya yakin Anda bisa mendukung saya dalam pilihan ini. Oke, jadi saya akan see you next week. Mungkin juga, tapi mungkin ada beberapa holiday plan gitu ya, yang Olin udah rencanakan, tapi mungkin saya nggak datang 1 atau 2 minggu. Ya kan, saya datang. Oke, Tuhan berkati dan semangat terus. Oke. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hari ini kami bisa menutup di akhir bulan September ini dengan damai sejahtera, dan kami bersyukur Bapa untuk semua firman-firman yang kami terima di dalam bulan September ini, dan aku percaya Bapa dengan yakin bahwa kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga melakukannya. Dan biarlah damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kami melingkupi kami, dan sehingga Filipi 4 ayat 7-9 terjadi, tergenapi. Dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Biarlah firman ini hidup, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam hidup kami, sehingga orang-orang sekitar kami bisa melihat